Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tematik yaitu tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 6. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar ya di dalam pembelajaran 6 muatan PPKN. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini ya dalam muatan PPKN, Miss Wulan mengingatkan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya tentang tata tertib saat jam istirahat. Nah anak-anak, semua aturan di sekolah itu dibuat untuk melatih kita supaya disiplin ya. Dan dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Ingat ya anak-anak, itu pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin dan saat ini Miss Wulan meminta kalian untuk menyimak baik-baik pelajaran hari ini, yaitu menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita ya. Tumbuhan itu juga banyak tumbuh di sekolah kita ya. Oleh sebab itu kita harus merawat tumbuhan dengan baik ya. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Anak-anak, di sini Miss Wulan juga akan memberikan contoh ya. Aturan untuk merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Perhatikan dengan baik. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah aturan untuk merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Jika kita tidak mematuhi aturan untuk merawat tumbuhan di lingkungan sekolah, itu pasti ada akibatnya ya anak-anak. Pasti tumbuhannya tidak akan subur dan tumbuh dengan baik. Nah, ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Nomor 1 sampai dengan 3 langsung saja kerjakan di buku modul kalian ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Nah, sebelum Miss Wulan masuk kepada pelajaran hari ini, coba ingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat ya. Jadi anak-anak, tanda titik itu merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat ya. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital ya. Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Perhatikan dengan baik. Mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Nah, anak-anak, sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat ya. Nah, saat menuliskan kalimat-kalimat tersebut, kalian harus saling berkaitan ya. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, sekarang lihat bukumu di halaman 37. Di situ ada ayo berlatih.
Buatlah cerita tentang gambar berikut. Ini gambarnya anak-anak ya. Perhatikan dengan baik. Apa perintahnya di situ? Tuliskan cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan pula penggunaan huruf kapital pada tanda baca. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, ya, Miss Sulan akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalian perhatikan dulu gambar yang ada di dalam buku modulmu itu. Itu ada anak perempuan ya. Sedang ngapain anak perempuan itu? Anak perempuan itu sedang berkebun ya anak-anak ya. Dia merawat tanamannya ya. Tentunya itu ada tumbuhan yang berwarna hijau. Tentunya tumbuhan itu dirawat, disiram, dipupuk dengan baik sehingga tumbuhan itu tumbuh menjadi subur. Nah anak-anak, kalau tumbuhan yang tidak dirawat pasti dia akan menjadi mati dan kering. Nah sekarang tugas kalian anak-anak. Susunlah cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Ada 3 soal ya. Yang pertama, apa kegiatan yang dilakukan Ani? Kalian tulis di kolom-kolom yang sudah disediakan ya. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika benih tumbuhan tersebut rajin disiram dan diberi pupuk? Apa anak-anak kira-kira? Miss Sulan sudah jelaskan ya. Jawab dengan baik. Yang ketiga, apa manfaat kegiatan tersebut bagi lingkungan sekitar? Nah anak-anak selamat mengerjakan ya. Demikian pelajaran hari ini yang bisa Miss Sulan sampaikan. Kiranya kalian dapat tetap semangat di dalam belajar ya. Apabila ada pertanyaan silakan ya bertanya kepada Miss Sulan atau Miss Rizka. Salam sehat selalu anak-anak, selalu semangat ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati.